Halo Sobat Masa, kembali lagi bersama gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan ngebagiin alur film yang berjudul La Riva yang dirilis tahun 1991. Film ini merupakan film bergenre drama komedi yang dirilis di Italia. Film yang dibintangin sama Lord Mama Gurih Monica Bellucci, nyeritain tentang seorang wanita cantik yang bernama Francesca yang mesti bertahan hidup dengan ngundi apem embemnya karena hutang dari suaminya yang baru aja meninggal karena kecelakaan. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita ya guys, biar kalian nggak ketinggalan sama video pagelaran budaya dari kita. Sama satu lagi nih, jangan lupa subscribe channelnya Usop ya guys, yang namanya Nikmatin Alur. Langsung aja bersama gue Alek, selamat datang di Lini Masa. Film pun dimulai dengan Francesca yang lagi tidur dan ditelepon sama pihak kepolisian kalau suaminya baru aja kecelakaan. Francesca langsung nelpon temennya dan singkat cerita, dia sama temennya pun ngeliat suaminya Francesca yang udah gak bernyawa karena kecelakaan itu. Francesca pun sangat sedih karena sekarang dia jadi janda kembang anak satu. Dan karena dia good looking banget, pas orang-orang pada tahu dia udah jadi janda, mulai dah semua pada jelalatan sama si Francesca ini. Bapaknya sempat nanyain, dia mau tetap di kotanya atau ikut sama bapak, biar Francesca nggak kesepian. Tapi karena dia itu orang yang cukup terkenal di kota, dan karena dia dan suaminya banyak temen, sama anaknya yang juga masih sekolah, akhirnya dia pun mutusin buat tetap di kota. Dan setelah dia nganter bapaknya, dia pun ketemu sama pengacaranya, yaitu Cesar. Di sana, bukannya dapat warisan kek atau apa kek, tapi Francesca malah dapat surat utang dari suaminya. Jadi, dulu suaminya dia bikin usaha, tapi gagal. Dan malah ninggalin utang yang banyak banget. Awalnya, Francesca santuy karena mikir semua utangnya itu bakalan lunas kalau dia jualin asetnya. Tapi ternyata, itu aja gak cukup. Dan dia akhirnya jadi overthinking. Quella l'aveva riscattata 6 mesi fa. Avrò finito di pagare i debiti e ce ne resteranno un po' per vivere a me e Giulia. Pas di rumah, dia bilang ke pembantunya kalau dia udah gak bisa bayar pembantunya lagi. Tapi si pembantunya bilang kalau dia bakalan netep meskipun gak dibayar karena dia enjoy banget kerja di sana. Keesokan harinya, Francesca ngedatengin salah satu toko baju branded, langganan dia. Karena di sana kelihatan semua orang pada akrab sama dia. Dia pun ketemu manajernya, yaitu Christina. Dan ternyata dia di sana buat minta job sama Christina ini. Karena dia temenan baik sama Christina, akhirnya di hari itu juga Francesca kerja di sana sebagai pegawai. Tapi belum berapa lama, datanglah sahabatnya Francesca yang golongan kelas kakap, yaitu Carla dan Serena, yang niatnya mau beli mantel. Tapi mereka berdua kaget pas ngeliat Francesca yang high class itu jadi pegawai di sana dan ngerasa malu karena punya teman sekelas pegawai. Lalu terlihat ownernya butik itu datang dan nyapa Francesca. Mereka pun berdansa ringan, tapi tangan dari owner ini nggak disekolahin. Sampai akhirnya dia pun nyolek apem embem milik Francesca. Francesca pun langsung kaget dan mundur pasang kuda-kuda. Lalu manajernya pun datang dan negur bosnya sendiri. Tapi Francesca yang terlanjur males karena dilecehin pas kerja langsung berhenti dari sana. Setelah itu scene berpindah ngasih lihat Francesca yang lagi ngejual kapal pesiar punyanya ke Cesar. Tapi Cesar mulai kelihatan nih tanduknya karena dia beli kapalnya Francesca dengan harga yang sangat murah dan beralasan kalau kapalnya itu udah tua dan reot, sama butuh banyak reparasi. Keesokan harinya pun, Carla dan Serena mau main ke rumah Francesca. Tapi mereka berdua kaget setelah ngeliat barang-barang Francesca diangkutin sama kuli angkut. Mereka pun masuk dan ngeliat Francesca yang duduk ngawasin si tukang. Ternyata Francesca ngejualin barang-barang miliknya yang dipikir udah gak terlalu penting. Habis itu, Francesca juga bilang ke teman-temannya
dia ada ide buat ngelelang baju dan tas brandednya. Tapi sahabatnya ini pun langsung berinisiatif buat ngambil alih dan ngaturin lelangnya biar Francesca tinggal diem nunggu terima duit. Singkat cerita, hari pelelangan pun dimulai dan yang ikut itu banyak banget. Dan kelihatan saking seriusnya buat nyari duit, sampai-sampai Francesca juga ngejual baju yang lagi dia pakai karena ada yang nanyain. Dan abis itu, Francesca pun pergi dari tempat pelelangan itu ke sebuah pantai buat merenungi nasibnya yang harus ngejual barang-barang berharganya karena dia butuh duit. Setelah itu, kelihatan juga ada pejabat yang ngajak Francesca buat ngedate. Mulai dari Enrico yang udah punya istri dan 3 anak. Ada juga seorang duda yang merupakan komandan militer. Tapi duda ini ternyata faker, di mana semua barang-barang yang dikasih itu KW-KW-an. Dan gak itu aja, ternyata giginya juga palsu. Hadeh, ini kemana sih para coga pencinta Mama Guri? Kok gak ada yang datang, malah umum semua yang muncul. Setelah beberapa date yang mengerikan itu pun, Francesca kumpul sama temen-temennya dan ngegibahin para om-om hidung belang itu. Tapi tiba-tiba ada suaminya Carla yang bernama Sandro datang dan bilang anaknya Carla minta diklonin tuh. Carla pun keluar dari sana dan gak sengaja Francesca ngeliatin isi lemari Carla dan nemuin mantel bulunya yang familiar. Serena yang lagi kobam langsung nyepil kelakuan temennya yang ternyata Carla manfaatin acara pelelangan kemarin buat ngambil alih mantel itu alias nyolong. Francesca pun jadi kesel dan kecewa karena ngerasa dihianatin sahabatnya sendiri. Akhirnya, untuk balas dendam, Francesca pun ngundang Sandro ke rumahnya dan ngajak ngelakuin pagelaran budaya. Abis selesai mereka beradu keringat, Sandro pun keceplosan dan bilang kalau bakal ngelakuin apa aja buat Francesca. Pas banget, Francesca pun langsung minta Sandro buat bawain balik mantelnya yang udah diambil sama istrinya. Tapi Sandro yang dengar hal itu pun jadi marah banget dan bilang kalau hal itu bakal ngancurin rumah tangganya. Francesca pun keep santuy sambil ngudut. Dan pas Sandro lagi beres-beres, dia pun ngancem Sandro. Terus bilang kalau dia bakal nyepil kejadian malam ini. Kalau dia nggak kasih Francesca mantel bulunya. Keesokan harinya, pas Francesca lagi ngobrol sama Serena di rumahnya, tiba-tiba datang paketan dari Sandro. Yang ternyata isinya mantel bulunya Francesca. Serena yang ngelihat mantel bulu itu pun langsung bingung. Kok bisa sih si Francesca ini dapetin balik mantelnya Carla? Tapi Francesca nggak banyak omong dan langsung capcus buat ngejual mantelnya itu ke kolektor mantel bulu. Karena hal itu pun dia dapat banyak duit dari sana. Dan uang itu dipakai buat bayar sewa rumah, bayar SPP anaknya, dan lebihnya dipakai buat beli mobil bekas biar dia nggak perlu naik motor butut lagi. Keesokan harinya, Carla datang ke rumah Francesca dan minta Francesca buat balikin mantel bulunya. Tapi Francesca pun jawab dengan santuy kalau mantelnya itu udah laku. Carla yang akhirnya kesel bin murka, akhirnya nge-spill kelakuan suaminya Francesca. Kalau dia itu ternyata pernah selingkuh sama Camilla. Francesca pun cuma bisa diem menghela nafasnya. Dan akhirnya dia pun pergi buat ngelabrak si Camilla. Di sana dia pun dikasih tahu Camilla kalau dia udah selingkuh sama suaminya itu selama 3 tahun. Woi gila apa anjir, cewek semantep Francesca masih diselingkuhin. Untung nih cuman film, kalau beneran gila apa ya. Dan Francesca pun baru tahu kalau pas malam kecelakaan itu suaminya di perjalanan pulang setelah melakukan pagelaran budaya bareng Camilla. Abis dia tahu kebusukan suaminya, Francesca langsung ngebuang semua foto-foto suaminya itu. Dan sampai-sampai dia buang cincin kawinnya. Yang ini rada idiot sih, padahal kan kalau dijual bisa lebih mantep. Gak butuh waktu lama buat Francesca self-healing. Akhirnya dia pun dapat ide buat bikin pengundian. Di mana nanti pemenangnya bakal ngasih uang jajan ke Francesca selama 4 tahun. Dan selama itu juga, pemenang itu bebas ngapa-ngapain sama Francesca. Syaratnya, pendaftar mesti bayar uang pendaftaran langsung ke Francesca. Dan Francesca cuma butuh 20 pendaftar, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan tugas Caesar adalah buat infoin undian ini ke para sugar daddy yang ada di kota itu. Francesca juga bakalan ngasih persenan sebagai jatahnya si Caesar. Malamnya, Francesca sama Caesar pun datang ke acaranya para sultan di kota itu.
Dan bener aja, nggak butuh waktu lama buat kabar pengundian itu kesebar. Dan banyak banget yang daftar. Tapi beberapa juga ada yang mau ngasih tes fisik dan visi misi dulu sebelum ngedaftar. Dan semua pendaftar pun dikoordinir sama Caesar. Tapi walaupun udah dapat persenan, Caesar tetap korupsi lagi. Dan bilang ke para peserta kalau pemenangnya ntar dapat PPN lagi yang bakalan masuk ke kantongnya dia. Kabar pengundian itu pun kedengeran sampai ke kuping mama mertuanya. Dan mereka pun ketemu. Di sana, mama mertuanya Francesca bilang kalau dia malu punya menantu kayak Francesca. Dan bilang jangan libatin cucunya apapun yang terjadi. Si nenek ini terus ngerosting sampai akhirnya Francesca pun naik pitam. Lalu bilang kalau dia kayak gini karena keluarga suaminya lepas tangan setelah kecelakaan. Dan utang suaminya itu loh, banyak banget. Besoknya, pas di sekolah pun, Serena ngedatengin Francesca. Dan bilang kalau suaminya itu joinan di pengundian itu. Serena pun kecewa banget sama Francesca. Tapi Francesca yang gak tahu apa-apa pun gak bisa ngejelasin. Karena Serena nyerocos dan main pergi gitu aja. Francesca pun gak tinggal diem. Dan langsung ngedatengin suaminya Serena pas di kantornya lagi rapat. Francesca nyuruh Gustavo buat batalin kepesertaan prakerjanya. Salah. Tapi Gustavo nggak mau batalin kepesertaannya di undian Francesca dan bilang kalau dia nggak bakal nyanyain kesempatan buat nyobain apem embemnya Mamah Gurih secantik bidadari ini, anjay. Jadi nggak usah dengerin omongannya Serena ya. Ya enak aja si mas-mas gatel ini tinggal ngomong. Francesca pun kebawa pikiran sampai dia overthinking pas lagi pakai skincare dan jadi kelihatan kayak abis disemprot. Singkat cerita pun, malamnya Francesca ngedatengin acara dari para sultan lagi. Dan dia pun kaget banget setelah tahu Camilla si pelakor ternyata ikut undian itu juga. Setelah tahu hal itu, Francesca pun langsung main ke rumah Caesar dan nyampein keluh kesahnya. Kayak curhat gitu. Dia bilang mau batalin undian karena takut yang menang itu orang yang gak bener. Tapi Caesar yang busuk ini malah ngeyakinin Francesca buat konsisten sama omongan awalnya dan ngasih kehidupan layak ke anaknya. Ternyata, Caesar juga ikut di undian itu karena dia suka sama Francesca. Tapi dia malah alasan kalau hal itu dia lakuin biar Francesca bisa tenang. Francesca pun kebawa suasana sama Caesar yang sok-sok sweet ini. Tapi pas mereka mau adu bibir, tiba-tiba ceweknya Caesar ngegap. Dan akhirnya, Francesca pun pulang. Oke, makasih mbak. Jadi saya nggak perlu lihat Caesar kampret ini nyium Mamah Gurihku. Keesokan harinya, pas Francesca lagi jalan-jalan sama anaknya, dia nggak sengaja nabrak orang yang mukanya mirip Messi. Francesca yang baik ini pun langsung bawa orang pingsan itu ke rumahnya buat diobatin. Dan karena dia lagi ngobatin orang, anaknya pun berangkat sekolah sama bibinya. Antonio, si kembaran Messi ini pun nyoba buat ngegodain Francisca. Tapi Francesca nggak ngehirauin itu. Lalu, pas Antonio nyoba jalan pun, dia malah jatuh karena belum benar-benar pulih. Francesca pun panik ngelihat orang ini pingsan lagi. Tapi setelah Francesca neliti, ternyata Antonio cuma pura-pura. Dan setelah dipancing dengan aroma apem embemnya, dia pun langsung ngasih tanda-tanda kehidupan. Sampai pas pembantunya pulang, dia nggak nemu Francesca dan nemu sempaknya doang. Kalian pada ngerti kan maksudnya? Sobat masa yang baik. Dugaan kalian salah guys. Ternyata Francesca sama Antonio itu nggak ke pintu merah atau yoyo. Mereka ternyata anak senja dan lebih milih ke pantai buat ngobrol-ngobrol. Pas malamnya, Francesca diajak ngedate lagi sama salah satu sultan. Tapi ternyata Antonio juga di sana dan gabung table sama mereka. Si Antonio yang kepedean ini langsung ngaku-ngaku jadi pacarnya Francesca dan terus-terusan nyerocos. Karena si sultan ini kesel sama cocotannya Antonio, akhirnya dengan kekuasaan yang ada pun, dia nge-kick Antonio dari restoran itu. Dan akhirnya, Messi KW ini bonyok lagi. Antonio pun nganter Francisca pulang. Dan pas udah nyampe, Francesca bilang ke Antonio buat lupain aja Francesca. Karena kelihatannya Antonio ini tergila-gila banget sampai sebegitunya rela dibonyokin. Dan Francesca pun masuk.
Tapi masih kepikiran sama Antonio. Antonio yang kayaknya lagi konak ini pun tiba-tiba nyelonong masuk ke rumahnya Francesca. Dan langsung aja tuh ngegenjot si Francesca tanpa permisi-permisi. Francesca yang malu-malu tapi mau, akhirnya ngikut-ngikut aja. Singkat cerita, mereka akhirnya nyampe di pendaftaran peserta terakhir. Di mana yang daftar itu kakek Sugiono Italian version. Sebelum deal buat ngedaftar, dia pengen ngeliat gimana sih wujudnya Francesca make gaun almarhumah istrinya dulu. Dan namanya cewek cantik, make baju apa aja mah masuk Pak Eko. Akhirnya Francesca pun malah kelihatan kayak Cleopatra. Itu kan di video kemarin ya. Setelah deal, Caesar seneng banget. Karena acara pengundian itu udah deket. Dan cuan pun udah di depan mata. Tapi Francesca masih kepikiran sama Antonio. Dan pas pulang, ternyata di rumahnya ada Antonio yang lagi main sama anaknya. Langsung aja mah tanpa basa-basi, mereka pun langsung melakukan pagelaran budaya lagi. Emang rezekinya nih Messi KW ya. Dan setelah ngerasain apa membemnya Francesca, entah apa yang ada di otaknya Antonio, paginya dia pun nyepil kalau dia udah tahu tentang pengundian itu sebelum mereka first meet. Dan dia sengaja acting ditabrak biar dia bisa ngedapetin duit pendaftarannya itu. Francesca pun kecewa banget sama hal itu dan langsung ninggalin Antonio. Geblek Antonio mah. Francesca yang masih sedih karena Antonio pun kena masalah lagi. Di mana undiannya dia ternyata sampai ke kupingnya polisi. Dan Caesar pun ditahan karena ngelakuin undian ilegal. Francesca akhirnya datang ke kantor polisi itu bareng sama pengacara. Dan pas lagi di interview, dia pun ngeles dan bilang kalau hadiahnya itu kapal pesiar. Pak polisi yang mikir, kayaknya masuk akal nih. Akhirnya ngebebasin semua tahanan. Dan akhirnya di suatu acara pernikahan mereka semua berkumpul. Dan para sugar daddy ini nggak mau rugi. Lalu maksa Caesar buat ngundi kapal pesiarnya. Karena biaya pendaftaran udah masuk ke kantongnya Francesca. Di sini dah plot twistnya. Karena ternyata Francesca ngambil jalan bener dan gak perlu repot-repot ngobrol apa membemnya. Dan dia tetap dapat duit buat nunjang kehidupannya. Di sini juga ketahuan harga asli dari kapal pesiar yang dijual Francesca di awal film ke Caesar itu 3 kali lipat dari biaya pendaftaran undian. Scene lalu berpindah di hari pengundian, di mana interrogator polisi nyariin Francesca di bandara yang mau pindah ke kota lain bareng sama anak dan pembantunya buat mulai hidup baru yang lebih baik. Pak Paul dan Francesca lalu berpindah dan film pun ditutup dengan senyum dari mamah gurih yang super cantik ini. Emang gak ada film yang jelek kalau yang meranin Monica Bellucci. Film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!